Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri sebelum kita memasuki dunia kerja kita. Kita membaca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Terima kasih di sepanjang malam Engkau sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Dan hari ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru Engkau karuniakan kepada kami. Sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca 2 ayat di dalam Ulangan pasal 6. Pada ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang percaya tidak menyadari bahwa keluarga adalah gereja terkecil atau inti sebagai pusat pembentukan iman, karakter, dan penanaman nilai-nilai kebenaran yang mendasar pada Alkitab. Sesungguhnya keluarga adalah tempat terdekat kita untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Amin. Namun banyak keluarga Kristen belum berfungsi maksimal sebagai gereja inti karena para orang tua sering mengabaikan tanggung jawab ini. Anak-anak muda Kristen mulai kehilangan kendali dalam pergaulannya karena tidak punya pegangan iman. Mereka lebih banyak menyerap informasi dari pergaulan, media elektronik atau media sosial yang pengaruhnya jauh lebih besar dan lebih kuat daripada pengaruh orang tua di rumah. Karena itu saya mau katakan, berhati-hatilah dengan siapa engkau bergaul dan juga informasi dari media luar dapat membentuk perilaku anak. Padahal pergaulan dan informasi dari luar tidak semuanya positif. Malahan sebagian besar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu para orang tua tidak boleh menyerah pada kenyataan yang ada. Sekalipun kita tidak punya kekuatan untuk membendung pengaruh media luar dan pergaulan anak, bukan berarti kita harus menyerah kalah. Justru orang tua harus semakin meningkatkan intensitas doanya dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan perannya sebagai pendidik dan pembangun iman bagi anak. Dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak menjadi baik atau tidak baik sangat bergantung dari upaya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai firman Tuhan dalam dirinya sejak dini.
Orang tua lebih rela mengeluarkan uang atau mewarisi anak-anak dengan harta kekayaan daripada membekali mereka dengan didikan, ajaran, perhatian, dan doa. Padahal warisan rohani jauh lebih berharga dari harta duniawi. Orang tua dipercaya sebagai wakil Tuhan dalam hal mendidik dan membangun iman bagi anak-anak mereka. Karena itu, tadi dinasihati oleh firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi mari kita memulai mengajarkan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, ya, kepada anak-anak kita supaya mereka hidup dalam pertumbuhan iman yang sehat. Sehingga mereka tidak akan terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang di luar sana yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita mendidik anak-anak kita sejak dini menurut jalan yang patut baginya, tentu sesuai dengan firman Tuhan, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Kiranya kita menyadari peran kita sebagai orang tua, dan tentu kita akan melakukan peran itu dengan baik, dalam kesadaran bahwa keluarga adalah gereja terkecil atau inti bagi kita sebagai pusat pembentukan iman, karakter, dan penanaman nilai-nilai kebenaran yang berdasar pada Alkitab, firman Tuhan. Para orang tua, mari kita bawa anak-anak kita, keluarga kita di dalam takut akan Tuhan dan meraih masa depan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita semua. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya sebagai orang tua kami selalu mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak kami tentang firman Tuhan, tentang iman yang benar di dalam Yesus Kristus, supaya mereka tidak melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati juga rumah tangga yang baru, sehingga mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Beri kekuatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah
seperti di surga. Berikanlah kepada